Refli Harun sebut elektabilitas Anies naik karena kegagalan Jokowi. Dedi mengatakan sikap Jokowi terhadap Nasdem kelihatan berubah setelah Anies Baswedan dideklarasikan sebagai calon presiden Capres 2024. Jadi ketika dia 2 periode selesai, dia bukan selesai juga political interest-nya, tapi malah banyak hal yang barangkali kemudian menjadi beban dia. Karena itu dia ingin memastikan 2024 itu tidak diisi oleh orang yang menjadi antitesis dirinya, atau bahkan barangkali bisa membahayakan dirinya. Belum lagi kepentingan para buzzer, kepentingan orang-orang yang mencoleng di seputar kekuasaan atau istana, orang-orang yang merasa mapan dan nyaman hidupnya ya, dengan mengadu domba dan lain sebagainya. Kelompok-kelompok tertentu yang tidak ingin melihat Indonesia maju secara keseluruhan, karena kalau yang dimajukan oleh rakyat maka kepentingan oligarki yang akan terganggu. Jadi banyak sekali kepentingan kenapa kemudian rezim ini harus terus dipertahankan. Aktor boleh berganti tapi rezim tidak boleh. Jadi sebetulnya kalau kita agak tenang sedikit, kita mencium ada semacam kepanikan di dalam rezim ini. Orang panik biasanya ingin cari pegangan apa aja, kayak orang hanyut, dia mau raih apa aja tuh. Kayak itu kaleng bekas, hanyut, batang pohon. Jadi kepanikan menunjukkan ada krisis sebetulnya loh. Itu dulu poinnya. Nah kita nggak tahu soalnya apa. Ada beberapa hal yang menjadi PR bagi pemerintahan Presiden Jokowi, baik itu di ranah hukum maupun ranah non-hukum. Di ranah hukum misalnya, kalau kita bicara mengenai agenda seperti KM50 misalnya, apakah Presiden Jokowi tidak ketar-ketir kalau ini dibuka? Karena akan melibatkan istana sebagai orang yang membiarkan. Paling tidak, crime by omission. Jelas-jelas ada pelanggaran hak asasi manusia di sini, tetapi kemudian tidak ditindaklanjuti atau tidak ada perintah apapun dari istana, sebagaimana Jokowi begitu bereaksi dengan kasus Yosua ya, dan kemudian kasus Kanjuruhan. Di Yosua dia bikin statement sampai 4 atau 6 kali, di Kanjuruhan dia bikin yang namanya tim gabungan independen pencari fakta. Tapi di KM50 sama sekali tidak ada, bahkan ucapan belasungkawa pun tidak ada. And then this is the question, why? Pertanyaannya ya, why? Itu satu. Yang kedua, isu ijazah palsu itu sampai sekarang kan belum juga diklarifikasi. Kita tidak tahu kebenaran substantifnya, karena kebenaran itu tidak pernah bisa diungkapkan secara gamblang dan jelas ya, dengan menenteng ijazah lalu menunjukkannya ke depan publik. Ini loh ya, my certificate and then this is original. Ketika kemudian nama Anies diajukan oleh Nasdem, ada satu perbedaan yang harus kita garis bawahi di antara Anies dengan Jokowi. Tadi kan ada pertanyaan, apakah Anies akan jadi boneka oligarki juga pekerja partai? Ya, petugas partai. Pak Jokowi itu sudah jadi pekerja partai sejak jadi wali kota di Solo, bukan ketika jadi presiden. Dan Anies berhasil tidak jadi pekerja partai selama 5 tahun jadi gubernur. Poin bagus ini. Ini penting menurut saya untuk digarisbawahi supaya diskusi kita seimbang. Membandingkan itu kan harus begitu. Sekarang oligarki, tidak ada negara demokrasi di dunia yang tidak punya oligarki. Ya, betul. Problemnya adalah kepemimpinan yang berhasil dalam demokrasi adalah yang mengendalikan oligarki, bukan yang dikendalikan oligarki. Refli Harun sebut elektabilitas Anies naik karena kegagalan Jokowi. Pakar hukum tata negara Refli Harun menyebutkan kalau tingkat elektabilitas Capres Nasdem Anies Baswedan akan semakin tinggi jika Jokowi gagal dalam menjalankan perannya sebagai kepala negara. Kemudian Refli Harun menilai peluang Anies Baswedan dalam memenangkan Pilpres 2024 semakin kuat jika deklarasi Ganjar Pranowo sebagai Capres datangnya terlambat. Ia mengatakan kalau Ganjar Pranowo adalah saingan terkuat Anies Baswedan dalam Pilpres 2024. Selain itu, status Anies Baswedan yang bukan lagi pejabat negara dan murni dibiayai oleh partai membuatnya unggul dari Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo. Refli Harun berujar status Prabowo Subianto yang menjabat sebagai Menteri Pertahanan membuatnya tidak dapat bergerak cepat dalam melakukan manuver politiknya.
Jika Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo ingin menyanyi Anies Baswedan, Refli Harun menyarankan agar mereka mengajukan pengunduran diri sebagai pejabat pemerintah. Diketahui sebelumnya, Refli Harun pernah membicarakan berbagai cara yang akan dilakukan penguasa saat ini untuk menghalangi Anies Baswedan sebagai pemenang Pilpres 2024. Salah satunya yaitu menjerumuskan Anies Baswedan agar dirinya menjadi seorang tersangka. Refli Harun menambahkan ada kemungkinan kalau semua partai calon pendukung Anies Baswedan akan dialihkan ke kandidat capres lainnya. Bila perlu pasangkan Prabowo Subianto dan Aher jadi dukung penuh istana walaupun untuk dikalahkan misalnya. Paling tidak ada jaminan Prabowo Aher akan menjabat di pemerintahan Ganjar misalnya. Paparnya, kasih AHY jabatan enak, pasangkan dengan Ganjar yang punya peluang untuk memerintah. Itu jauh lebih menarik barangkali. AHY ketimbang di Anies tidak jelas jadi wakil presiden atau enggak. Ungkapnya. Jadi stop P3, PAN, apalagi Golkar. Jadi tidak ada tambahan partai. Refli Harun sebut elektabilitas Anies naik karena kegagalan Jokowi. Pakar hukum tata negara Refli Harun menyebutkan kalau tingkat elektabilitas Capres Nasdem Anies Baswedan akan semakin tinggi jika Jokowi gagal dalam menjalankan perannya sebagai kepala negara. Kemudian Refli Harun menilai peluang Anies Baswedan dalam memenangkan Pilpres 2024 semakin kuat jika deklarasi Ganjar Pranowo sebagai Capres datangnya terlambat. Ia mengatakan kalau Ganjar Pranowo adalah saingan terkuat Anies Baswedan dalam Pilpres 2024. Selain itu, status Anies Baswedan yang bukan lagi pejabat negara dan murni dibiayai oleh partai membuatnya unggul dari Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo. Refli Harun berujar, status Prabowo Subianto yang menjabat sebagai Menteri Pertahanan membuatnya tidak dapat bergerak cepat dalam melakukan manuver politiknya. Jika Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo ingin menyanyi Anies Baswedan, Refli Harun menyarankan agar mereka mengajukan pengunduran diri sebagai pejabat pemerintah. Diketahui sebelumnya, Refli Harun pernah membicarakan berbagai cara yang akan dilakukan penguasa saat ini untuk menghalangi Anies Baswedan sebagai pemenang Pilpres 2024. Salah satunya yaitu menjerumuskan Anies Baswedan agar dirinya menjadi seorang tersangka. Refli Harun menambahkan ada kemungkinan kalau semua partai calon pendukung Anies Baswedan akan dialihkan ke kandidat capres lainnya. Bila perlu pasangkan Prabowo Subianto dan Aher jadi dukung penuh istana walaupun untuk dikalahkan misalnya. Paling tidak ada jaminan Prabowo Aher akan menjabat di pemerintahan Ganjar misalnya. Paparnya, kasih AHY jabatan enak, pasangkan dengan Ganjar yang punya peluang untuk memerintah. Itu jauh lebih menarik barangkali. AHY ketimbang di Anies tidak jelas jadi wakil presiden atau enggak. Ungkapnya. Jadi stop P3, PAN, apalagi Golkar. Jadi tidak ada tambahan partai baru di koalisi Anies. Pungkasnya. Refli Harun sebut elektabilitas Anies naik karena kegagalan Jokowi. Pakar hukum tata negara Refli Harun menyebutkan kalau tingkat elektabilitas Capres Nasdem Anies. Refli Harun sebut elektabilitas Anies naik karena kegagalan Jokowi.